ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kehidupannya. Para santri sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan taufik untuk menuntut ilmu agama dengan ikhlas dan semangat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, untuk melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm, tentang kitab adab dan juga kiat untuk bisa meraih ilmu, karya dari Syekh Abdul Aziz Al-Sadhan hafizahullah ta'ala. Dan masih di bab tentang penuntut ilmu dengan as-sahr, itu dengan begadang. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Fa idza shalla an-nas al-'isha kanu 'ala 3 manazil." Apabila manusia telah menunaikan salat isya, maka mereka terbagi menjadi 3 jenis kedudukan. Ketika manusia sudah melaksanakan salat isya, kata Salman Al-Farisi, maka ada 3 jenis manusia, ada 3 kedudukan manusia. Yang pertama, kata beliau, minhum man lahu wala alaihi. Di antara mereka ada yang mendapatkan pahala, man lahu, dapat pahala, wala alaihi, dan tidak mendapatkan dosa. Ini yang pertama nih. Dia dapat pahala dan dia tidak dapat dosa. Yang kedua, wa minhum man alaihi wala lahu. Sebaliknya yang kedua. Orang yang dapatkan dosa tapi nggak dapat pahala. Mendapatkan dosa dan tidak dapat pahala. Dan yang ketiga, kata Salman, wa minhum man la alaihi wa la lahu. Dan yang ketiga, tidak dapat pahala, enggak dapat dosa. Al-'isha faghtanama ghaflatan nas wa dhalmatal lail farakiba ra'sahu fil ma'asi. Orang yang pertama, dia salat isya, kemudian setelah salat isya, ia memanfaatkan kelalaian manusia dan gelapnya malam untuk membawa dirinya kepada kemaksiatan. Ini dapat apa? Dapat dosa. Tidak dapat apa? Enggak dapat pahala. Ini ditanya Tariq bin Syihab persis nih. Siapa yang dapat dosa dan dia enggak dapat apa? Pahala. Itu orang-orang yang setelah salat isya dia memanfaatkan malam tersebut, kegelapan malam dan kelalaian manusia, karena manusia biasa malam sudah istirahat, betul ya. Tapi dengan apa manfaatnya? Dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dapat dosa, nggak dapat pahala. Orang yang kedua, rajulun ightanama ghaflatun nas wa dhalmatul lail farakiba ra'sahu wa qama yusalli fadzaka lahu wa la alaihi. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang memanfaatkan kelalaian manusia dan gelapnya malam tersebut, yaitu dengan mengerjakan sholat
berdiri, dan juga mengerjakan sholat. Maka ini dapat apa? Pahala. Nggak dapat apa? Nggak dapat dosa. Orang ini memanfaatkan kelalaian manusia di malam hari dan gelapnya malam dengan berdiri, kemudian mengisi waktu malamnya dengan tahajud, qiyamul lail, salat malam. Ini dapat pahala, nggak dapat dosa. Adapun yang ketiga, tinggal siapa berarti sisanya? Nggak dapat pahala, nggak dapat apa? Dosa. Siapa itu? Warajulun nama, seorang yang tidur. Di malam hari dia tidur. Fadzaka la alaihi wala lahu. Dia nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Dia nggak dapat dosa, nggak dapat apa? Pahala. Ini disebutkan dalam Mukhtasar Qiyamul Lail Al-Imam Al-Mawarzi. Ikhwatul iman rahiman dan rahimakumullah. Ini 3 jenis manusia ketika selesai melaksanakan salat Isya. Yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan dosa dari Allah Azza wa Jalla dan tidak dapat pahala. Dia mengisi waktu malamnya dengan bermaksiat kepada Allah. Dia mengisi malamnya dengan durhaka kepada Allah, berbuat dosa dan kedurhakaan maksiat kepada Allah. Sehingga sepanjang malamnya na'udzubillah min dzalik didapatkan dosa. Adapun orang yang waktu malamnya memanfaatkan waktu malam ketika manusia dalam keadaan terlelap tidur, keheningan malam, gelapnya malam dengan ibadah, salat, doa, berzikir kepada Allah, didapatkan pahala, nggak dapat dosa. Dan yang ketiga, sesuatu yang mubah, tidur. Nggak dapat pahala, nggak dapat apa? Dosa. Walaupun yang ketiga ini, perhatikan nih. Yang ketiga ini, sesuatu yang mubah ini bisa bernilai pahala. Apa syaratnya? Yang ketiga ini nih, sesuatu yang mubah bisa bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa syaratnya? An-niyah, iya betul. An-niyah as-salihah. Niat yang baik. Niat yang apa? Baik. Kaidahnya kata para ulama, kullul mubahat ma'an nawaya salihat takunu ibadat. Setiap perkara-perkara yang mubah, hukumnya boleh. Tidur, mandi, olahraga, keluar rumah kan gitu. Boleh, makan, minum. Hukum asalnya mubah, boleh. Yang diiringi, dimasuki dengan niat-niat yang baik, maka itu bisa bernilai apa? Pahala ibadah di dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Contoh, tidur. Kalau orang tidurnya hanya tidur aja, ya mubah, sesuatu mubah, nggak ada pahalanya, nggak ada apa? Dosa. Tapi kalau dia tidur, perhatikan ini luar biasanya niat nih kawan. Makanya hadis pertama adalah hadis Arba'in Nawawi. Hadis pertama dari hadis Sahih Bukhari tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Imam Syafi'i sampai mengatakan hadzal hadis thuluthul ilm. Hadis ini sepertiga ilmu. Karena tidak mungkin seseorang dapat beramal kecuali dengan niat yang benar. Salah satunya ini. Dan para ulama mengatakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangannya para ulama. Dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik, para ulama bisa dapatkan pahala 1, 2, 3, 10, 50, 100 dan seterusnya. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, nggak bisa dia niatkan dengan niat yang saleh itu. Nah, ini pentingnya niat. Jadi ketika seorang tidur aja. Sudah jadi kebiasaan mungkin, betul ya. Jadi dapatkan apa yang dia niatkan. Tapi kalau dia tidur diniatkan, yang pertama, memberikan hak pada badan, karena badan ini punya hak. Walinafsika 'alaika haqqa. Dirimu itu punya hak. Yang kedua, anak tidur ini mudah-mudahan bisa bangun malam nanti insyaallah, tidur di awal malam supaya bisa bangun apa? Malam. Walaupun cuma niat. Betul? Walaupun cuma apa? Niat. Enggak? Nah, saya nanya benar sih. Walaupun cuma niat, kemudian dia tidak bangun di malam hari, Rasul menyebutkan faghalabathu 'ainah. Kedua matanya mengalahkannya, antuk maksudnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang salat malam dengan niat salihannya tersebut. Ini yang saya katakan an-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangannya para ulama. Kalau dia bangun malam, dikalikan lipat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lebih dari itu. Maka ketika tidur malam, niatkan saja mudah-mudahan Allah nambah bangun malam. Nah, perhatikan. Yang kedua,
Memberikan hak pada badan yang pertama, yang kedua supaya bangun. Yang ketiga, supaya nanti ketika bangun saya lebih giat lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, ketujuh, semakin banyak kita tanamkan niat-niat yang salihah dalam satu perbuatan, semakin banyak kita dapatkan pahala. Dan ini orang cerdas, kata Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah menyebutkan di kitabnya Al-Mughni, orang yang cerdas salah satunya adalah orang-orang yang bisa menumpuk-numpuk sebanyak-banyaknya niat dalam satu cuman amalannya. Amalannya satu, tidur contohnya tadi, betul ya? Tapi bisa dapatkan pahala luar biasa banyak dari mana? Dari niat-niat gitu. Contoh lain, tidur siang, hukum asalnya apa? Mubah, betul ya? Tapi ketika seseorang tahu ilmu, perhatikan, tahu ilmu, saya tidur siang. Yang pertama, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qilu fa inna syayatina la taqil." Tidur sianglah kalian karena syaitan tidak tidur siang. Satu. Niat yang pertama, mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menyelisihi syaitan karena syaitan tadi nggak tidur kata Nabi. Yang ketiga, memberikan hak pada badan. Yang keempat, mudah-mudahan dengan tidur siang ini saya bisa bangun malam nantinya. Yang kelima, keenam, ketujuh, kesepuluh. Semakin banyak seseorang menanamkan niat-niat yang saleh dalam satu amalannya, semakin banyak didapatkan pahala. Dan ini orang cerdas. Dan ini orang apa? Cerdas. Antum para laki-laki nih, kepala keluarga, keluar rumah ketika cari ma'isyah, cari penghidupan di atas muka bumi, duniawi. Niatnya apa? Saya mau tanya coba. Niatnya apa? Keluar setiap hari loh ini. Macet-macetan di Jakarta bisa sejam, 2 jam luar biasa. Saya pernah ngisi di kajian di daerah Tangerang. Mereka kerjanya di Jakarta sini tinggal di Tangerang 2 jam naik motor. Pergi 2 jam, pulang 2 jam. Coba bayangkan, kalau 2 jam pergi, 2 jam pulang itu nggak dapat pahala, nggak ada niat yang saleh, sayang banget itu umurnya. Bisa dipahami? Kalau kita niat cuma saya mau cari fulus, cari uang, titik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Perhatikan begini. Apa niatnya? Yang pertama, sebagai kepala keluarga kewajiban mencari nafkah. Yang kedua, saya tidak mau mencari di luar sana kecuali sesuatu yang halal yang saya masukkan ke dalam rumah saya. Yang ketiga, saya ingin menjadi pegawai yang amanah dan jujur, atau pedagang yang amanah dan jujur. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, 10. Semakin banyak seseorang menanamkan niat yang salih dalam satu amalannya, semakin banyak didapatkan pahala, dan ini orang cerdas kata para ulama. An-niyah tijaratul ulama. Niat itu perdagangannya siapa? Para ulama. Olahraga sama seperti itu. Kalau niatkan cuma mau olahraga aja, cari keringat, ya dapatkan apa yang diniatkan. Tapi masukkan niat-niat yang saleh dalam olahraga tersebut, betul ya? Al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik dalam pandangan Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Salah satunya saya ingin mengamalkan di situ. Olahraga diantara menjadikan tubuh saya kuat. Olahraga menjadikan saya lebih semangat beribadah, enggak malas ketika ibadah, dan seterusnya. Dan seterus seperti itu dalam kehidupan kita, ikhwan. An-niyah as-salihah, perhatikan. Niat yang salihah, niat yang baik. An-niyah tijaratul ulama. Niat adalah perdagangannya para ulama. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini Salman Al-Farisi membagi, ada orang-orang yang mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa di malam hari. Ada juga sebaliknya, mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala dan tidak dapat apa-apa. Nah, ini merupakan pembagian yang kata para ulama, disebutkan oleh Salman Al-Farisi, sebagian besar manusia tergolong di antara 3 keadaan ini. Bisa dikatakan aghlabiyah, mayoritas insyaallah. Nah, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang menghabiskan waktu malamnya dengan sesuatu yang sia-sia, yang lebih parah lagi menghabiskan waktu malamnya dengan sesuatu yang dosa di dalamnya, maka akan banyak keburukan yang ada pada dirinya. Akan banyak keburukan yang ada pada dirinya. Yang pertama, untuk tulis keburukan-keburukan begadang. Keburukan-keburukan apa? Begadang. Yang pertama, anna as-sahra mimma ta'ummu bihil balwa.
bahwa begadang termasuk hal yang mendatangkan bencana secara umum. Ta'ummu bihi balwa itu sesuatu yang sudah menyebar di masyarakat dan itu sebuah keburukan. Musik seperti itu sudah menyebar di kalangan masyarakat luar biasa, sulit luar biasa. Telinga ini satu hari nggak kedengeran, betul ya, di jalan dimanapun sulit. Itu ta'ummu bihil balwa, segala kemadharatan, bencana yang sudah menyebar secara umum. Nah, yang pertama ini nih, ketika seorang muslim dan muslimah menganggap remeh masalah begadang, akhirnya menjadikan 1, 2, 3, 4 sama. Ujungnya ta'ummu bihil balwa. Menjadikan seseorang atau begadang tersebut mendatangkan bencana secara umum. Yang kedua, turattabul itsm idza kana sahran ala ma la yanfa' sahibahu. Dosa yang bertingkat-tingkat. Dosa yang bertingkat-tingkat bila begadang tersebut dilakukan dengan hal yang tidak bermanfaat bagi pelakunya. Di dosa yang bertingkat-tingkat beda satu dengan yang lain jelas. Apa yang dia isi pada malam tersebut. Yang ketiga, ma yafutu bisababis sahr min tadyi'il faraid atau ta'khiruha. Banyak yang terlewatkan, yafut. Ini banyak yang terlalaikan, banyak yang terlewatkan. Dari melalaikan kewajiban atau mengakhirkannya. Banyak yang terlewatkan, terlalaikan dari melalaikan kewajiban atau mengakhirkannya. Yang keempat, at-tathaqul an salatil witr bisabab ta'ab. Berat melaksanakan salat witir karena sudah capek, ngantuk. Kenapa disebut salat witir dong, ikhwan? Berat melaksanakan salat witir. Kenapa disebut salat witir aja sini? Kenapa nggak disebut salat tahajud misal? Kenapa? Ayo. Salat malam minimal, batas minimal dari pendapat Ibnu Rajih itu 1 rakaat salat witir. Yang salat witir salat malam, betul ya? Maka salat malam batas minimal yang bisa dilakukan bagi seseorang 1 rakaat. Kalau witir saja dia susah melakukannya, apalagi ya tahajud. 1 rakaat aja susah. Bisa difahami? Makanya penulis luar biasa, Masya Allah. Penulis menyebutkan bukan berat melaksanakan sholat malam, lebih parah lagi tuh. Berat melaksanakan sholat witir. Yang sholat witir termasuk sholat malam, bahkan sholat malam yang paling ringan, sholat witir 1 rakaat. Paling batas minimal tuh, betul. Maksimalnya nggak ada batasnya, silahkan 2 terus, tutup dengan witir. Kalau 1 rakaat witir saja yang sangat mudah itu nggak bisa dilakukan, apalagi salat malam yang lain lebih parah lagi. Yang kelima, anna sahara juz' minal waqti alladhi sayas'alu anhu yawmal qiyamah. Bahwa begadang itu adalah waktu yang kita sia-siakan yang Allah akan tanya di hari kiamat waktu tersebut. Allah akan tanya itu di hari kiamat. Nasallahu alaihi. Ini paling tidak 5 disebutkan oleh penulis tentang dampak keburukan dari begadang. Karena itu disebutkan dalam kitab Muwatta bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kehilangan seorang yang bernama Sulaiman ibn Abi Hathmah dalam salat subuh. Sulaiman ibn Abi Hathmah. Umar bin Khattab kehilangan beliau nih ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab datang ke pasar. Jadi rumah Sulaiman ini antara Masjid Nabawi dengan pasar. Mau ke pasar lewatin rumah Sulaiman ibn Abi Hathmah ini. Kemudian ketemu dengan ibunya yang bernama Asy-Syifa Ummu Sulaiman. Asy-Syifa Ummu Sulaiman.
Faqala laha, maka Umar bertanya kepada ibunya tersebut, lam ara Sulaiman fi subh. Aku tidak melihat Sulaiman di subuh hari kemarin. Kemana dia? Maka ibunya mengatakan, innahu bata yusalli faghalabathu 'ainah. Dia tadi malam salat malam, wahai Amirul Mukminin. Salat malam sampai ngantuk. Akhirnya kemudian salat subuhnya kebablasan, ketiduran. Ngapain tadi malam? Salat malam, perhatikan garis kata saya. Salat malam. Bukan sesuatu yang mubah, yang ada nilai pahalanya, atau bahkan sesuatu yang haram, enggak. Salat malam, sesuatu yang dapat pahala, betul ya? Ibadah, amal saleh. Tapi gara-gara salat malam tersebut, menjadikan dia enggak salat subuh berjamaah bersama Amirul Mukminin, bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketiduran, faghalabathu 'ainah. Maka Umar mengatakan, faqala Umar, la an ashhada salat as-subh fi jama'atin ahabba ilayya min an aquma laylah. Ketika aku menghadiri salat subuh berjamaah, itu jelas lebih aku cintai daripada aku bisa melaksanakan salat malam. Kenapa? Lihat fikih Umar nih. Bagaimana berilmunya Umar. Yang namanya sesuatu yang wajib pasti lebih harus didahulukan daripada sesuatu yang sunnah. Satu. Yang kedua, yang namanya sesuatu yang wajib pasti pahalanya lebih besar daripada sesuatu yang sunnah. Yang ketiga, jangan kemudian seseorang mengejar sesuatu yang sunnah, akhirnya mengorbankan sesuatu yang wajib. Ini ghurur, ini tertipu kata para ulama. Lihat fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salat ini salat malam, lo bayangkan. Lihat orang zaman sekarang yang enggak salat subuh berjamaah bukan gara-gara salat malam. Gara-gara apa? Begadang, nonton bola, genjerang-genjreng, jalan, kan gitu ya. Yang lebih parah lagi, na'udzubillah min dzalika, kelap-kelap malam melakukan dosa. Ini sholat malam loh, bayangkan, gak main-main. Ibadah sunnah terbaik, luar biasa nih. Sholat yang paling dicintai, qiyamul lail. Kebiasaan orang-orang saleh terdahulu, qiyamul lail. Kenapa? Gara-gara sholat malam tersebut menjadikan seseorang kehilangan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini sesuatu yang keliru. Bagaimana dengan orang zaman sekarang? Bagaimana dengan orang zaman sekarang? Nggak sholat subuh karena apa? Masalah duniawi. Lebih parah lagi karena masalah duniawi yang haram. Lebih parah lagi itu. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat diri kita masing-masing, subhanallah. Nabi SAW dan para sahabat pernah ketiduran betul, kesiangan, nggak sholat subuh. Tapi itu hikmatut tasyri' namanya. Hikmah dalam pensyariatan. Allah Azza wa Jalla sengaja jadikan Nabi dan juga para sahabat telat pada saat itu. Untuk apa? Ketika umat Nabi Muhammad SAW telat sholat subuh, apa yang harus dia lakukan? Kan gitu. Itu namanya hikmatut tasyri'. Dan itu terjadi hanya 1-2 kali. Beda sama siapa? Sama Ana lah, nggak usah sama kita lah, insya Allah. Sholat subuhnya waktu jam 8 waktu duha. Allahumma musta'an, subhanallah. Nah ini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar mengingkari begadang yang dilakukan oleh Sulaiman ibn Abi Hathmah, padahal dia begadang untuk sholat, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, tapi gara-gara hal tersebut menjadikan dia terlalaikan dari sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala berkata, Kariha Malik ihya'ul lail kullah. Imam Malik tidak menyukai untuk bangun malam itu semuanya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata Imam Syatibi, membenci, tidak menyukai bangun malam itu, menghidupkan malam itu seluruhnya gitu. Wa qala la'allahu yusbihu maghluban. Kenapa? Karena paginya nanti biasanya dia akan apa? Terkalahkan dengan rasa kantuknya sehingga dia padahal disiapkan kepada dirinya. Kecuali memang orang-orang yang bisa dikatakan nggak ada masalah ketika dia begadang, nggak ada masalah ketika dia tidur sedikit. Nah ini silahkan. Karena nggak semua orang Allah berikan kelebihan ini. Ada orang kurang tidur sedikit aja, hari itu kacau balau tuh. Ngeliang lah, vertigo lah, ini, betul ya? Sahih betul. Tapi ada orang tidur cuma malam 1 jam, 2 jam, nggak ada masalah besoknya. Ini kenikmatan besar. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kalau anak nggak salah ingat, tidur 1 hari itu hanya 4 jam paling banyak.
4 jam, bayangkan. Mengurusi umat, Masya Allah. Ketika Syekh bin Baz meninggal rahimahullah ta'ala, baru mengetahui bagaimana jasa besar dari satu orang luar biasa ini. Karena ternyata ketika Syekh bin Baz meninggal, baru sadar tuh. Beliau ketua dari Mufti Saudi. Beliau ketua Lajnah Daimah. Beliau ketua Hayat Kibar Ulama. Beliau ketua ini. Beliau ketua ini. Bayangkan ngurusin umat tuh. Makanya 4 jam dong tidurnya. Meninggal geger, kaget itu luar biasa. Ketua hilang semua nih, subhanallah. Allahu Akbar. Sampai satu orang syekh berdakwah ke pelosok daerah Afrika masuk. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ente dari Saudi?" "Naam." Masya Allah, kirim salaman Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. "Hah? Ente kenal Syekh bin Baz?" Ini kata dia, Afrika pedalaman belasan jam saya masuk ke hutan luar biasa. Kenal sama Syekh bin Baz. Dari mana ente kenal? Oh, setiap bulan beliau mengirimkan kepada kampung kami, kepada diri anak juga ini, itu banyak uang, Masya Allah. Banyak bantuan kepada kami. Kalau ini ngurusin umat 4 jam tidur, zen, Masya Allah, betul ya? Kalau kita begadang ngapain? Kayak gini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Bagi manusia lain. Nah, ini disebutkan oleh Imam Syatibi masalah ini. Wa fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun, dan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ada teladan. Qala la ba'sa bihi ma lam yadhurru bi salati subh. Tidak apa-apa ketika dia menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah, dengan syarat dia bisa salat subuh berjamaah. Fakaifa biman kana sahrahu ala ghairi ta'ah wa khair. Bagaimana ketika seseorang begadangnya bukan karena ketaatan dan bukan karena ingin mendapatkan kebaikan. Maka jelas itu sesuatu yang dicela. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, "Dzakar al-khabar ad-dal 'ala al-zajr 'ani samar ba'da al-isya' al-akhirah alladhi yakunu fi ghairi asbab al-akhirah." Telah sampai berita riwayat, maksudnya menunjukkan ada larangan yang kemarin sedikit disebutkan riwayat-riwayat, larangan tentang begadang selepas akhir waktu Isya selain karena sebab-sebab akhirat. Selain sebab ilmu, kemudian kita sebutkan betul ya. Karena sebab ingin ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Tapi kalau masalah duniawi, maka ini dilarang atau dicela. Contoh yang sangat ini disebutkan oleh Anas bin Malik dalam satu riwayat Sahih Ibn Hibban, ketika seorang sahabat Usaid ibn Khudair sedang ngobrol dengan beberapa sahabat yang lain di malam hari di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Nabi. Maka kemudian apa? Mereka berbicara, ngobrol terus luar biasa sampai bisa dikatakan malam sangat gelap, berarti sampai tengah malam luar biasa. Sehingga beberapa waktu malam ketika keduanya keluar berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tangan masing-masing keduanya terdapat tongkatnya. Jadi dulu ada tongkat di antara gunanya ketika ada binatang buas, salah satunya ketika ada pelita di ujungnya. Untuk apa? Menerangi dari jalannya, karena zaman dulu nggak ada lampu, pelita. Maka tongkat tersebut digunakan untuk menerangi keduanya tersebut sampai kemudian mereka berjalan di bawah penerangan masing-masing sampai tiba ke keluarganya. Nah, ini Usaid ibn Khudair dengan beberapa sahabat yang lain berbicara di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara tentang masalah akhirat, berbicara masalah ilmu. Karena itu dibolehkan, kan gitu. Nah, makanya para ulama menyebutkan telah sampai berita-berita dicelanya seseorang tidak cepat tidur ketika setelah Isya kecuali dalam perkara-perkara yang memang memberikan manfaat bagi umat, bagi dirinya dan juga bagi kaum muslimin. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Kata beliau, "Intadharna an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila hatta kana syatra al-lail." Kami menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam sampai syatra al-lail, sampai pertengahan malam. Faja'a fa shalla lana thumma khatabana. Kemudian beliau datang, beliau kemudian salat dengan kami, kemudian beliau khutbah. Salah satu khutbah Nabi isinya, "Innan nas qad sallu wa raqadu." Sesungguhnya manusia dari mereka ada yang salat, ada yang tidur.
Ada yang salat dan tidur. Wa innakum lan tazalu fi salatin mundu intadhartumus salah. Dan sesungguhnya kalian senantiasa berada dalam salat sejak kalian menunggu salat berikutnya. Jadi kalian ketika misal dari Isya antum di sini atau dari Maghrib nih sampai Isya sampai misal subuh nggak keluar. Contohnya apa? Ramadan kan gitu ya. I'tikaf. Maka selama dia menunggu satu salat dengan salat berikutnya, malam yuhdits dalam hadis yang lain, selama dia tidak berhadas, maka dia terhitung seperti orang salat pada saat itu. Padahal dia hanya menunggu aja di dalam masjid, bayangkan. Nah, ini sesuatu yang manfaat kalau seperti ini, betul ya? Sesuatu yang memberikan manfaat. Tapi kalau enggak seperti itu maka sangat disayangkan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis-hadis yang banyak kita sebutkan kemarin bahwa ketika seseorang mudzakaratul ilm untuk membahas ilmu atau intidhar salah untuk menunggu satu salat dengan salat yang lain atau fi masalihil muslimin atau karena ada kemaslahatan kaum muslimin, maka yang seperti ini as-sahr al-mahmud, begadang yang memang dibolehkan bahkan dianjurkan tentang masalah tersebut. Kenapa? Mendapatkan pahala di dalamnya. Dinamakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sahran syar'iyyan, begadang yang syar'i, masyaallah. Begadang yang syar'i itu begadang yang mendapatkan pahala maksudnya. Adapun selain itu, maka ketika hal-hal tentang masalah tidak ada urgennya, nggak ada pentingnya, atau masalah duniawi, atau bahkan naudzubillah min dzalik hanya menyia-nyiakan waktu, maka jangan habiskan waktunya sia-sia. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Penulis menyebutkan di sini juga, setelah kemudian menyebutkan tentang amal-amal seseorang itu berbeda-beda satu dengan lain. Nah, beliau menyebutkan di sini ada banyak cara untuk seseorang itu bisa bangun subuh dan sholat subuh berjamaah di masjid. Ajib ini, beliau menyebutkan nih. Ada banyak cara, terutama para santri nih. Kalau bisa nggak usah dibangunin sama musyrif. Betul ya? Ini dibangunin, disiram, kagak bangun-bangun juga, subhanallah. Diapain lagi nih? Berdiri bisa tidur, Allahu Akbar, hebat antum, hebat masya Allah. Punya kelebihan tersendiri para santri ini, hebat masya Allah. Bukan di sini, di luar, maksudnya bukan santri sini, bukan santri sini. Santri sini kayaknya lebih masya Allah. Jalan tidur jangan-jangan, bukan diri lagi insya Allah. Nah, tahajud sendiri. Jadi kalau apa? Azamkan bagi diri kita ketika, dan yang paling terbaik adalah sebelum subuh bangun paling enggak minimal 1 rakaat sholat witir. Paling tidak apa? 1 rakaat sholat witir. Karena seorang penuntut ilmu itu salah satu simahnya adalah apa? Simah. Ciri khas para penuntut ilmu adalah bangun malam. Malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun di tengah malam. Ini mulia bagi seorang mukmin nih. Apalagi seorang penuntut ilmu agama Allah. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kekuatan keperkasaan seorang mukmin ketika dia enggak butuh manusia dalam hidupnya. Berarti sangat membutuhkan siapa? Allah tabaraka wa taala dalam hidupnya. Salah satu bentuk seseorang butuh kepada Allah, dia berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu yang istimewa. Salah satunya waktu sepertiga malam. Itu paling istimewa, subhanallah. Untuk menjaga dirinya dari berbagai macam fitnah. Apalagi zaman fitnah seperti ini. Harus ada khalwat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, beliau menyebutkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar seseorang bisa bangun subuh dan sholat subuh berjamaah. Yang pertama, kata beliau, wada'a sa'atun manhabah. Benarnya, itu yang kedua. Mana tadi itu? Oh iya, sidqul himmah fi dzalik. Yang pertama adalah benarnya tekad. Maksudnya apa? Tekadnya harus kuat. Saya mau bangun malam, saya mau bangun subuh. Yang pertama, tekadnya harus kuat. Sidqul himmah. Yang kedua, an yahrisal muslim ala tarkis sahr mastata'a ila dzalika sabila. Meninggalkan bergadang semampunya.
meninggalkan bergadang semampu dirinya, itu tidur di awal malam. Kalau memang tidak ada sesuatu yang penting, tidur di awal malam. Kalau memang ternyata kata beliau bergadang itu menghilangkan sebagian waktu, dia harus bergadang misalnya, harus nggak bisa tidur awal malam, mungkin di pertengahan malam baru tidur, maka lakukanlah hal-hal tersebut. Salah satunya adalah memasang alarm. Nah, alarm waktu. Wada'a sa'ah munhabah. Nah, memasang alarm. Kemudian yang kedua, taklif ahadun minal ma'arif awil ashab bittisali bihi hatifiyan. Yang kedua, meminta salah seorang teman untuk menghubunginya lewat telepon. Bayangkan, subhanallah, kata beliau. Kalau santri gampang, ingat satu dengan yang lain, betul ya? Yang bangun siapa pertama, ya bangunin yang lain ya. Yang bangun pertama akhirnya dimusuhin ntar tuh. Hah? Itu kenapa bangun jam 3, ntar aja jam 5. Jamnya udah habis subuh, Masya Allah. Betul ya? Salah harusnya saling apa? Saling support satu dengan yang lain. Yang bangun pertama, bangunin yang lain ya. Jadi tugas musyrif nggak terlalu berat, luar biasa. Kemudian apa? Idza alima man nafsuhu annahu idza nama istaghraqa fi nawmihi shadidan wa lam yakun 'indahu min al-asbab ma ya'nihi falyahris 'ala 'adamil istirkha' at-tam li badanihi. Kalau memang dia mengetahui nih bahwa dirinya kalau tidur istighraq, hilang. Istighraq itu dalam, luar biasa tuh. Maksudnya apa? Kalau tidur hilang sudah, subhanallah, terlelap benar-benar. Bangunin dia apa enggak bangun-bangun, luar biasa. Maka dia harus apa? Berusaha untuk tidak beraktivitas terlalu capek, kata beliau. Kata penulis nih. Memang dia tahu kalau dia tidur, pelor. Ini belum nempel udah hilang semua. Belum nempel udah hilang, subhanallah. Dan kalau bangun susah banget. Ini perhatikan nih. Biasanya karena mungkin terlalu capek ketika beraktivitas. Maka dia harus apa? Berusaha untuk tidak terlalu capek. Sehingga tidak berat badannya untuk dia bisa bangun subuh. Dan seterusnya. Yang paling penting adalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya bangun malam. Silakan mungkin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hal yang bisa juga melecutkan semangat kita untuk bisa bangun malam, untuk bisa ibadah di malam hari, terutama subuh hari ketika salat berjamaah subuh hari, adalah membuka lembaran-lembaran biografi para ulama salaf terdahulu. Bagaimana mereka ketika bangun malam, bagaimana mereka bermuamalah kepada Allah dalam ibadah di waktu malam, itu luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Penulis menyebutkan di sini diantaranya dari Fudail ibn Ghazwan. Fudail ibn Ghazwan berkata, "Kunna najlisu ana wa ibnu Shubrumah wal Harith ibn Yazid al-Ukali wal Mughirah wal Qa'qa' ibn Yazid bil laili natadhakaru al-fiqh farubbama lam naqum hatta nasma'u an-nida' lil fajr." Allahu akbar. Dahulu kami, aku sendiri nih, kata Fudail ibn Ghazwan, aku sendiri, kemudian ibnu Shubrumah, kemudian Al-Harith ibn Yazid Al-Ukali, Al-Mughirah, Al-Qa'qa' ibn Yazid, biasa mempelajari fikih dalam satu majelis. Mempelajari, mempelajari fikih dalam satu majelis. Farubbama lam naqum hatta nasma'u nida' lil fajr. Dan
hampir-hampir kami tidak berdiri dari tempat duduk kami kecuali karena azan subuh. Azan subuh. Nah, ini seperti ini, begadang seperti ini benar tadi disebutkan oleh Syekh Islam. Sahran syar'iyan, begadang yang syar'i ini, begadang yang dapat pahala maksudnya, Masya Allah. Allahu Akbar. Kemudian disebutkan juga dari Fudail, dari ayahnya, karena Ibnu Shubrumah wal Mughirah wal Harith bin Ukali, bahwa Ibnu Shubrumah, Al Harith bin Ukali, kemudian Al Mughirah, mereka bergadang malam mempelajari fikih. Farubbama lam yaqumu ila al-fajr, dan mereka tidak bangun dari tempat mereka kecuali waktu fajar. Kecuali waktu fajar. Berarti setiap malam benar-benar apa? Allahu Akbar. Kalau seperti ini istimewa, Masya Allah. Nah, ini bisa dilakukan dari mana? Dari kebiasaan. Apa kata peribahasa Indonesia? Ala bisa karena apa? Biasa. Itu benar banget itu. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan membiasakan belajar. Ilmu didapat dengan apa? Belajar. Berarti kebiasaannya belajar. Wa innamal hilmu bittahallum, dan sikap lemah lembut, hilm, kesabaran bisa didapat dengan apa? Melatih diri untuk menjadikan dirinya lemah lembut dan sabar. Jadi harus ada latihan memang. Nggak bisa tiba-tiba apa? Jadi seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, besok nggak bangun-bangun lagi setahun tuh. Bangun malam lagi bisa itu setahun. Kebiasaan dari sedikit. Ketika nggak bisa bangun malam nanti ketika sepertiga malam, coba ketika dekat subuh. Dekat subuh nggak bisa, sebelum tidur ambil wudhu, sholat witir. Iya. Nggak usah harus 11 rakaat, 23 rakaat, enggak. 2 tutup 1 mungkin. Atau 2, 3. Sedikit demi sedikit. Ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu yang dawam, istiqamah, rutin, continue. Walaupun itu sedikit. Walaupun itu apa? Sedikit, kata Nabi SAW. Maka jelas lebih baik ketika seseorang, misal sebelum itu dia ambil wudhu, kemudian sholat. Entah itu sholat witir, entah itu kemudian sholat malam ditambah sholat witir. Kemudian apa? Itu tidak pernah dia tinggalkan seumur hidupnya. Hadza afdal, ini jelas lebih afdal daripada ketika dia sholat, hanya sholat malamnya hanya ketemu Ramadan saja. Betul ya? Ketika ke Ramadan, Masya Allah luar biasa. Jam 2 malam bisa datang ke masjid, Masya Allah. Setelah itu, Assalamualaikum sholat malam. Selamat tinggal, ma'assalamah, ila liqa. Enggak. Yang paling terbaik adalah yang dawam, merutinkan. Makanya sabar di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu sabar paling tertinggi, kata banyak ulama. Jadi bukan sabar ketika mendapatkan ujian, cobaan, musibah, itu sabar paling terendah bahkan kata para ulama. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, terus dalam ketaatan istiqamah, itu sabar paling terberat itu. Baru di bawahnya sabar menjauhi maksiat dan dosa. Baru di bawahnya sabar ketika mendapatkan ujian yang kita tidak senangi. Istiqamah itu berat, luar biasa. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah, kata para ulama. Keistiqamahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba itu adalah lebih baik daripada 1000 karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Azza wa Jalla. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik dan benar di atas muka bumi ini, sehingga kita bisa mendapatkan pahala setiap dari waktu kita di atas muka bumi ini. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.